Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya. Nah, video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku akad kredit kemarin hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Aku akadnya di BTN Syariah Cabang Solo. Nah, aku tuh mau sharing sama teman-teman apa aja yang dibawa, terus apa saja yang dibutuhkan, terus berapa lama juga. Itu aku mau sharing, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, jadi waktu kemarin itu hari Jumat itu kita alhamdulillahnya sudah akad kredit. Nah, kita itu sebenarnya dijadwalinnya hari Senin tanggal 6 Juli 2020, tapi tiba-tiba ada dikasih tahu kalau jadwalnya maju. Ya alhamdulillah aja ya, akhirnya akadnya itu hari Jumat kemarin. Nah, jadwal akadnya itu kita jam 9 pagi. Kita datang ke bank itu jam 9 kurang 10 menit kalau nggak 15 menit ya, karena kan rumah kita dekat ya sama bank. Jadi kita datangnya lebih awal dan banknya itu belum buka. Jadi kita nungguin di luar sampai buka, karena buka jamnya itu jam 9. Nah, setelah jam 9 kan boleh masuk tuh. Kita bilang sama si Pak Satpamnya, mau akad kredit Pak, ditanya dari perumahan mana, dari perumahan ini. Kami bilang seperti itu, terus kita suruh nunggu di dalam. Di dalam kita nunggu marketingnya datang sama pihak notarisnya datang. Itu kita masuk ke bank itu jam 9 ya. Terus pihak itu notarisnya itu datang kira-kira jam setengah 10. Jadi kalau dihitung efektivitasnya, kita itu mulai proses akad tanda tangannya itu setengah 10 lebih dikit lah. Itu mulai kita tanda tangan. Awalnya kita itu akad dulu sama pihak bank. Nah, sama pihak bank itu kita dijelasin nanti angsurannya seperti ini, nanti bunganya sampai segini 10 tahun pertama, karena kan kita itu kemarin akadnya pakai yang program SSP atau SSM itu. Kita juga dapat bantuan uang muka 4 juta. Terus kita angsurannya 10 tahun pertama itu bunganya itu 5%. Kemudian di tahun ke-11 naik 12,5%. Jadi kenaikannya itu 7,5% ya. Sebagai gambaran, 10 tahun pertama kami itu angsurannya 750-an. Nah, di tahun ke-11 angsuran kita itu naik jadi 1 juta, lebih dikit 1.007.000 atau berapa gitu, pokoknya lebih dikit sampai lunas. Jadi ya sama-sama flat, cuman kenaikannya ada di tahun ke-11 aja. Nah, setelah kita dikasih tahu, kita tanda tangan tuh banyak banget, dan juga dipastikan itu nama, umur sama alamat itu harus benar ya, dan juga kapling yang dipilih itu juga harus benar. Nah, sama pihak bank apa aja yang diminta sama pihak bank itu kemarin kita di BTN Syariah Solo itu, yang pertama materai 6.000 itu sebanyak 6 piece. Terus kemudian kita diminta KTP asli suami istri sama NPWP. Nanti yang ngopi pihak bank sendiri ya untuk melihat keasliannya. Terus apalagi Pak? Apa? Oh iya, sama buku tabungan juga diminta ya. Buku tabungannya difotokopi juga sama pihak bank. Terus yang dari pihak bank sih itu aja ya, nggak terlalu banyak ya. Nanti yang banyak itu yang di pihak notarisnya. Jadi kemarin itu ya materai 6, terus KTP asli suami istri ya, KTP asli suami istri, NPWP sama buku tabungan. Setelah itu kita tanda tangan banyak gitu. Kita juga dikasih kopian yang itu angsuran dari bulan ini sampai ke bulan sampai akhir itu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu setelah 5 tahun berjalan kita ada rezeki nih mau lunasin gitu ya, itu nanti ada ya, pokoknya aja kita bayar pokoknya, sama nanti ada biaya administrasi gitu kalau misalkan mau tutup angsurannya itu, tapi minimal harus diangsur dulu selama 5 tahun. Nah, setelah itu kita tanda tangan ya, banyak sih ya, tapi yang paling banyak tanda tangan itu yang atas nama. Kebetulan yang pengajuan ini atas namanya itu suami saya, jadi yang banyak tanda tangan itu suami saya juga banyak sih tanda tangannya, tapi nggak cuma dia ya.
Terus setelah dari pihak bank itu cuman sebentar sih ya, nggak lama banget, cuman berapa ya nggak lama lah, pokoknya nggak lama banget gitu. Setelah dari pihak bank selesai, kita diarahkan untuk akad lagi dengan pihak yang notaris. Nah, di notaris ini yang kita butuhkan itu fotokopi buku nikah. Kita harus bawa juga yang buku nikah asli, kalau bisa yang dua-duanya ya, yang hijau sama yang merah itu. Tapi kemarin suami aku cuma bawa yang hijau aja, tapi karena kita udah prepare sebelumnya, kita cari-cari di YouTube juga sama di Google aja juga itu persyaratannya apa aja. Jadi kita prepare bawa fotokopian buku nikah. Jadi kemarin yang pihak notarisnya nggak perlu fotokopi lagi, itu fotokopian buku nikahnya 2, terus fotokopi kartu keluarga kakak itu 2, terus fotokopi KTP. Sebenarnya fotokopi KTP itu harusnya yang lembaran gitu, cuman kan kita fotokopinya udah terlanjur dipotong-potong, jadi nggak bisa. Terus akhirnya kita dimintain yang KTP asli sama pihak notarisnya, terus dikopi sama mereka sendiri. Nah, kalau untuk materainya kebetulan kemarin dari pihak notaris itu sudah ada, jadi kita nggak ngeluarin materai sama sekali. Nah, waktu itu sebenarnya kita udah diancer-ancerin sama pihak marketing. Nah, kan kita tanya apa aja mas persyaratannya gitu. Coba bawa marketing sebanyak 15. Nah, karena suami aku itu bawanya banyak sekali, kemarin itu dia bawanya 20. Dan kepake materainya itu cuma 6 buat bank. Kalau yang untuk pihak notaris itu kebetulan mereka sudah menyediakan sendiri. Tapi kira-kira ya banyak sekali, sekitar 10-an itu ada. Nah, tapi bisa jadi beda notaris, beda ini ya. Nah, teman-teman kalau yang mau akad ya prepare-nya sih ya bawa 15-an aja ya. Kalau aku kemarin bawa 20. Jadi ini di rumah sisa banyak banget, ada 14 materai, nggak tahu mau buat apa itu. Tapi ya nggak apa-apa ya, lebih baik prepare daripada kurang atau gimana, kan repot sendiri. Kalau prinsipnya suami aku sih mending di-preparein aja semuanya gitu. Dan itu waktu itu aku ingat banget sih pihak marketingnya itu juga nggak ngasih tahu bahwa buku nikah, tapi suami aku tetap kekeh bahwa ini penting kayak gitu. Terus ya udahlah bawa aja, kan yang nyiapin apa-apa dia ya. Ya udah aku percaya aja, ya udah bawa aja, dan ternyata emang bener ya berguna. Buku nikahnya sama dia difotokopi sekalian banyak banget, tapi kepakainya juga cuma 2 sih. Tapi ya nggak apa-apa ya, daripada kita bingung kalau misalkan kita dikasih tahu nggak bawa, terus ternyata kita dimintain buku nikah, kan kita repot sendiri harus pulang. Ya kalau rumahnya deket kayak kita ya, kalau rumahnya jauh kan menghambat lagi. Nah, jadi ringkasan singkatnya itu bawa materai. Kalau kemarin jujur kepakainya itu cuma 6, itu buat yang akad sama pihak banknya itu 6 piece. Terus sama fotokopi kakak itu 2 lembar, fotokopi buku nikah itu 2 lembar, fotokopi KTP itu sebaiknya yang lembaran ya, itu masing-masing 2 lembar 2 lembar. Nah, kalau lebih baiknya teman-teman harus prepare dibanyakin ya, kayak misalkan materai itu lebih baik bawa kayak yang 15-an gitu. Itu jaga-jaga aja, kalau nanti misalkan pihak notaris nanyain bahwa materai enggak gitu kan, kalian udah prepare. Sama fotokopiannya lebih aja bawa 55 aja, nggak apa-apa, biar nggak apa-apa ya, apa-apa. Ini nggak usah wira-wiri gitulah intinya. Terus yang paling banyak tanda tangan itu sama pihak notaris, itu tanda tangannya banyak banget gitu. Tanda tangan ya di sertifikat ada di setiap lembar gitu, tanda tangan juga sama-sama kita tanda tangannya banyak ya, suami istri itu tanda tangannya banyak sama-sama. Terus setelah sama pihak notaris selesai itu, jadi kalau waktunya digabungin ya sama pihak bank sama pihak notaris itu dari jam setengah 10 selesai itu jam 11 kurang 15 atau kurang 10 menit gitu. Jadi kira-kira ya kurang lebih efektifnya itu 1,5 jam sampai ya itu 1,5 jam itu ya. Terus kan setelah kita selesai sama pihak yang notaris itu, kita dibolehin pulang. Ini udah selesai, akadnya sudah boleh pulang. Misalkan nanti kalau pengen minta fotokopian yang sertifikatnya, mau nanyain sertifikatnya bisa, tapi 1 tahun kemudian bisa datang ke bank minta fotokopi sertifikatnya. Nah, setelah kita udah keluar nih dari pintu masuk, kita dipanggil lagi sama yang pihak notarisnya. Maaf mas, mbak tadi belum ketemu sama pihak asuransi. Nah, ini nih yang penting nih ya, kalian simak baik-baik ya. Sebelum aku akad itu juga udah banyak yang komen di video aku yang sebelum-sebelumnya. Aku nanya juga sama temen aku yang udah akad, nanti apa aja sih yang dibayar per bulannya. Nah, temen aku bilang itu nanti yang pertama
itu ya pokok hutangnya itu. Kalau misal kayak aku ini 750, terus nanti kata temen aku ada tabungan 100.000. Nah sebelum akad ini aku nggak ngeh ya, aku tahunya 100.000 ini tabungan wajib yang diwajibkan sama pihak bank. Nah oh iya, sebelum waktu akad sama pihak bank itu suami aku juga nanya, saya dengar-dengar ini katanya nanti ada tabungan wajib per bulan itu 100.000 ya mas, benar atau tidak gitu. Terus masnya yang dari bank itu juga bingung, tabungan apa ya pak gitu, nggak ada, cuman ini pokok hutangnya aja gitu. Oh jadi kita ngerti ya, oh jadi kita tuh langsung mikir, oh berarti emang kewajiban kita cuman angsuran per bulan itu aja, nggak ada tabungan apa-apa. Nah terus balik lagi ke asuransi itu tadi ya, kita dipanggil sama itu masnya sales marketing, maaf salah, sama masnya sales yang asuransi itu. Awalnya dia bilang kalau KPR subsidi harus wajib dilindungi lah istilahnya, wajib dilindungi, harus ada asuransi gitu. Karena ya mohon maaf ya, kan pemikiran orang berbeda-beda. Kebetulan prinsip aku sama suami aku itu nggak gimana ya, bukannya jelekin asuransi enggak, cuman kita tuh prinsipnya nggak pengen aja gitu, nggak pengen pakai asuransi gitu. Kalau misalkan nabung ya kita pinginnya nabung sendiri, nggak pakai asuransi. Terus kita nanya, ini wajib nggak sih mas gitu. Dia juga bilangnya nanti 100.000 per tahun, 100.000 per bulan, maaf 100.000 per bulan. Nanti selama 8 tahun atau 10 tahun, selama 8 tahun nanti kalau misalkan tidak terjadi apa-apa nanti kembali full 9.600.000. Tapi kalau misalkan itu atas nama pengajuan itu meninggal, itu nanti ada klaim meninggalnya 50 juta. Nah tapi karena ya kepercayaan orang masing-masing ya, karena saya dan suami saya itu nggak pengen pakai asuransi, nggak pengen aja sebenarnya, nggak ada masalah apa-apa, jadi kita menolak. Maaf mas, sepertinya kita nggak pakai. Awalnya sana ya gimana ya, namanya seperti ini ya, mereka ngomong harus dilindungin. Kalau nggak yang 100.000, yang 50.000 ada kok, nanti angsuran pertamanya 70.000 gitu. Terus kita jelasin bukannya nggak ada uang, tapi memang kita nggak minat, mohon maaf, kita bilang seperti itu. Terus karena kita itu ninggal anak di rumah, anak aku 2 ya, di rumah cuman sama mbaknya, kita itu kan nggak pernah ya, hampir jarang ninggal anak-anak aku. Jadi aku tuh was-was gitu, jadi kita lebih pengennya cepet-cepet pulang gitu. Terus cepet-cepet aja bilang sama masnya, aku cepet-cepet tolak aja, maaf mas kita nggak berminat, mohon maaf ya, ini kan juga tidak wajib dari pemerintah dan juga tidak wajib juga dari pihak banknya kan, jadi mohon maaf kita nggak pakai. Nah jadi nanti kewajiban aku sama suami aku itu cuman bayar angsuran per bulannya itu. Nah jatuh temponya karena aku akad tanggal 3, jadi jatuh tempo aku itu harus sebelum tanggal 3 itu per bulannya. Nah aku akad ini di bulan Juli ya, mulai membayar kewajiban angsuran pertama itu nanti pada bulan Agustus itu bulan depan itu aku sudah mulai ada kewajiban buat itu yang ngangsur itu. Nah sekian cerita tentang akad kredit aku di BTN Syariah. Maaf nggak ada videonya karena ya udah aku sebutin ya di video aku yang sebelumnya tentang si kaset itu, kalau HP aku tuh HP jadul, jadi kalau bikin video dalam ruangan itu nggak begitu ini ya. Dan lagi pula kita tuh juga nggak sempet bikin video karena saking banyaknya tanda tangan gitu dan nggak ada yang videoin juga. Tapi nggak apa-apa ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang belum akad, biar pada tahu apa-apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan ini tuh benar-benar real story dari kita. Kita tuh juga nggak minta yang YouTube ini berkembang pengen subscribe dapat uang gitu, enggak, cuman bener-bener pengen sharing aja. Karena selama ini kita tuh cari-cari di YouTube yang bener-bener seperti yang kita inginkan, detail kayak gitu tuh kita belum nemu ya. Jadi dengan adanya channel YouTube ini bener-beneran aku pengen mau sharing aja. Kalau teman-teman mau subscribe ya boleh di subscribe, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, dilihat aja juga nggak apa-apa. Semoga bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Kalau ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar ya, insya Allah kalau aku longgar atau aku tahu jawabannya pasti aku jawab. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oh ya, nanti next video aku mau tunjukin rumah aku yang udah jadi 1 tahun kan, karena itu kan udah jadi 1 tahun dan nggak dipakai 1 tahun, keadaannya seperti apa. Terus untuk teman-teman yang mau baru awalan ambil rumah subsidi yang masih pesan bangun, aku juga mau kasih tips-tipsnya, apa-apa aja yang perlu ditambah dan apa-apa aja yang nggak perlu ditambah biar nggak menyesal kayak kita.
Nah, kita tunggu video selanjutnya. Jangan lupa nanti dilihat ya. Cukup sekian dan terima kasih.